Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin yasin Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin yasin Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin yasin Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin yasin Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannif rahim ta'ala wa nafa'ana wa bikum fidraini amin. Ya hadrat Syekh Qutbul Alamin Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah SWT melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sebut hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya: Manqabah ke-50, Syekh Abdul Qadir diminta memberikan buah apel oleh Raja Baghdad bukan pada musim berbuah. Diriwayatkan pada suatu hari Raja Baghdad datang berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir dengan maksud meminta karomah beliau untuk ketentraman hatinya.
Saya berkata, kiranya apa saja yang perlu saya bantu. Dijawab oleh sang raja, saya minta buah apel. Sedangkan pada waktu itu buah apel belum musimnya berbuah. Lalu tangan beliau diangkat ke atas. Pada waktu diturunkan kembali, tangannya menggenggam buah apel yang sebuah diberikan kepada raja dan yang sebelah lagi dibelah oleh beliau sendiri. Pada waktu sang raja membelah dan mengupas apel, ternyata di dalamnya penuh dengan ulat-ulat belatung yang menjijikkan. Lalu raja bertanya, mengapa buah apel ini penuh dengan belatung? Syekh menjawab, ya, karena buah itu telah dipegang oleh tangan kotor kedurhakaan. Mendengar penjelasan dari Syekh, raja terkejut lalu dibacanya istighfar. Kemudian ia bertobat di hadapan Syekh. Untuk perkembangan selanjutnya, sang raja Baghdad itu menjadi mitra Syekh sampai ia mangkat. Jadi kesimpulan dari Manqobah ke-50 ini bahwa kedurhakaan itu bisa jadi kalau tangannya dikotori dengan kedurhakaan terhadap Tuhannya Allah Ta'ala, maka apel saja itu bisa ada belatungnya. Apalagi seperti Hajar Aswad yang sebelumnya warna putih, bukan bernama Hajar Aswad, tetapi karena dipegang oleh orang kafir maka menjadi hitam sehingga diberi nama Hajar Aswad. Jadi si Abdul Qadir ini diberitahu oleh Allah Ta'ala sebelum peristiwa itu terjadi. Itulah makomnya si Abdul Qadir Jilani. Maka untuk di akhir zaman ini yang makomnya tinggi yang sama dengan si Abdul Qadir, karena si Abdul Qadir adalah cucunya Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan dan Husain, mewarisi Rasulullah SAW secara mutlak konstan. Berarti untuk akhir zaman ini yang mewarisi Rasulullah SAW, yakni Imam Mahdi. Untuk akhir zaman ini yang mewarisi Rasulullah SAW secara mutlak, maka untuk akhir zaman ini adalah Imam Mahdi. Hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf apabila ada suatu kekurangan, kesalahan, kehilafan, kebodohan, karena atas kebodohan saya, kehinaan saya karena saya ini pendosa, tidak pantas sebenarnya menyampaikan ini, tetapi saya mengharap ridhonya Allah Ta'ala dengan barokahnya, dengan karomahnya si Abdul Qadir, dengan memperingati manaqib si Abdul Qadir ini, manaqib si Abdul Qadir Jilani ini, saya dan kaum muslimin muslimat, ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah bisa sampai juga menjadi wali-wali yang paham ma'rifatullah, sehingga kita bisa dikumpulkan di para masyarakat, berkumpul di surga untuk memandang pemilik surga, bukan untuk mendapatkan surga. Karena nikmat terbesar adalah memandang zat pemilik surga, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan yang pertama, karena tujuan yang sebenarnya adalah mendekatkan diri, bukan mendapatkan surga. Karena yang dibawa Rasulullah SAW hanya 3, Islam, iman, ihsan. Oleh sebab itu ihsan seolah memandang Allah, seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, kita bersama dengan wali Allah yang sampai ma'rifatullah, sehingga kita bisa menyusul, sehingga salatnya kita berhadapan dengan Allah SWT ketika melaksanakan salat, karena perintahnya
karena kita asal sebagai tanda rasa syukur terhadap Allah Ta'ala, maka sholat kita harus niatkan untuk mengabdikan, bukan yang penting sholat. Kita membutuhkan adalah ilmu untuk bisa lebih dekat terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.